Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 282. Sebelah kiri. Lihat ujung paling bawah. Wattaqullah. Tingkatkanlah takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan, dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi, akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Ya, alhamdulillah Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan, Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya, supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan ketimbang saya bilang sama Teh Nanet. Ya, atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan sholat dulu, Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia. Dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan? Bapak kedokteran. Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2. Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna, cek di sejarahnya. Kalau lupa sesuatu itu bukan buka buku. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroballahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Itu bisa begitu. Nah, kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? 2 tujuannya, supaya anak jadi baik. Yang kedua dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat.